Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumut thulatsa ba'dal fajr rabi' wa ishrun min syahri Jumadal akhirah 1444 muqabil sadis asr min syahri Yanair 2023. Mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis wal fiqh min al kitab al akhbar as sahihah fi fiqh siyami Ramadan. Famazilna fi babi thalith bab hukmu siyami Ramadan wa hukmuhu wajib fardu ain. Wa nadkhul al-an ila al-hadith ats-tsamin. Wa qabla hadha falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matn hadits Ibnu Umar. Indak ya fitrah, iqra. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Musaddad, hadatsana Ismail an Ayyub an Nafi' an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shawama Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan turika. Wa kana Abdullah la yasumu illa ayyufiqa shawmahu, muttafaqun alaih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya ibn Bukair haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Makna tahwilus sanad, maka dikembalikan sanadnya kepada gurunya Imam Al-Bukhari, menunjukkan ada dua jalan. Wa haddatsani Muhammad ibn Muqatil qala akhbarani Abdullah ibn Al-Mubarak qala akhbarana Muhammad ibn Abi Hafsah an Zuhri an Urwata an Aisyah. Sama sanadnya dengan yang pertama. Maka seperti ini ada dua jalan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wena hada? Maka jalan yang pertama dari gurunya Yahya bin Bukair, dan jalan yang kedua dari Muhammad ibnu Muqatil. Dan dari dua jalan ini madarul hadis, pertemuan dari dua sanad ini bertumpu kepada Imam Az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Maka begini cara mengetahui kedudukan dari dua sanad. Maka madarnya dua sanad ini dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan selain dari tiga rawi Az-Zuhri an Urwah an Aisyah, semuanya saling menguatkan, di mana Yahya ibnu Bukair dikuatkan oleh guru Imam Al-Bukhari Muhammad ibnu Muqatil, dan Laits dikuatkan oleh Abdullah ibnu Mubarak, dan Uqail didukung oleh Muhammad ibnu Abi Hafsah. Maka sekarang kita masuk kepada Yahya ibnu Bukair Abu Zakaria. Telah kita lewati Yahya ibnu Bukair nisbah kepada kakeknya, maka dia bernama Yahya ibni Abdullah ibni Bukair al-Makhzumi. Dan dia dari segi ilmu hadis disebutkan oleh Ibnu Adi min asbatin nas fi Laits ibni Sa'ad. Maka sanad ini kuat yang pertama.
Karena Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair min asbatinas dari Laits dan meriwayatkan dari Laits ibnu Sa'ad. Maka sanad ini sangat baik. Adapun Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair kedudukannya adalah rawi yang sikoh. Meskipun ada ucapan dari para ulama, namun tidak menjatuhkan dia kepada derajat hasan ataupun dhaif. Terutama di sini dia meriwayatkan dari Laits ibnu Sa'ad dari asbatin nas. Maka Laits di dalam sanad pertama dia adalah Al-Laits ibnu Sa'ad dan dia adalah imam ahli hadis dari Mesir, yang mana dengan kesibukannya sebagai miliuner di zamannya mempunyai 9 perahu, yang mana perahu itu dipergunakan untuk berbisnis, membawa barang-barang dari benua Afrika Mesir, dijual di Hijaz, di Saudi sekarang dan negeri-negeri yang lain. Maka Laits ibnu Sa'ad dia imam muhaddis, diakui oleh Imam Asy-Syafi'i yang merupakan muridnya dan juga murid dari Imam Malik. Maka dikatakan Laits afqah min Malik, innama Malik yansuruhu tullabuhu. Maka pada hakikatnya Laits ibnu Sa'ad diakui oleh Imam Asy-Syafi'i yang duduk dengannya dan duduk dengan Imam Malik bahwa dia lebih faqih, istimbat-istimbatnya lebih kuat daripada Imam Malik. Namun Imam Malik karena dia pengajar di Masjid Nabawi dan tidak mempunyai bisnis, dan bahkan ini pun dikarenakan Laits ibnu Sa'ad memberikan hartanya kepada Malik dan mengatakan, Malik kamu mengajar saja, tidak usah ngurusi perdagangan. Maka Laits ibnu Sa'ad menginfakkan 1000 dinar kepadanya, mungkin dalam tiap tahun ataupun tiap beberapa bulan. Yang jelas Imam Malik mengajari manusia di Masjid Nabawi dan tidak bekerja. Maka dengan itu Laits ibnu Sa'ad yang sibuk juga memberikan ilmu hadis kepada manusia, juga tijarah, maka kata Asy-Syafi'i dia lebih baik tetap dibanding Imam Malik dari segi fikih. Maka Laits ibnu Sa'ad seorang yang dermawan dan seorang yang kaya raya dan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka dari 9 perahu-perahu untuk bisnis dijalankan, disebutkan di dalam tarikhnya, setiap masuk tahun baru dia tidak pernah masuk kewajiban membayar zakah. Maksudnya hartanya dia meskipun melimpah, namun setiap datang tahun baru tidak ada syarat membayar zakat, dan membayar zakat adalah balagon nisab dan dalam keadaan haul sanah. Maksudnya setiap tahun itu hartanya tidak sampai mencapai nisab. Dan nisab di zaman now sekitar seseorang yang mempunyai uang dalam waktu setiap tahun sekitar 40-an lebih juta, atau kita genapkan 50 juta. Maka itu nisab dari seseorang mendapatkan zakat. For example, seseorang di dalam setahun itu berputar uangnya selalu di cashnya itu 100. Tahun ini 150, tahun yang akan datang 200 juta, di tahun yang akan datang, maka wajib baginya zakat. Nah, Laits ibnu Sa'ad dengan masukkan uang miliaran, maka dia infakkan kepada Malik
1000 dinar dia infakkan kepada yang lain dari dakwah dan dari kaum muslimin, sehingga tiap tahun dari uangnya yang miliaran itu tidak pernah tersisa sampai kepada nisab sekitar 50 juta, 40 juta. Paham sekarang? Karena orang yang mempunyai uang di bawah 40 juta, apalagi recehan, tiap tahun tersisa 200.000. Di tanggal 27, 28 dompetnya hanya 300.000, 200.000. Ini jelas tidak ada an-nisab. Maka yang terkena nisab sekitar 40-an lebih, 44, kita anggap saja 50 juta. Dikoceknya terus, tiap tahun dia di ATM-nya 50 juta ke atas. Di sini masuk kepada an-nisab, wajib bayar zakat. Maka bagaimana keutamaan Al-Laits ibnu Sa'ad dengan tijarahnya yang lancar, maka setiap tahun berjalan tidak pernah masuk kepada kewajiban membayar zakat. Karena dia infakkan harta-hartanya, gak ada yang megang seperti ini. Apa, mau tidur? Bawa kasur sekalian. Maka di sini Laits ibnu Sa'ad keutamaannya adalah dermawan, lebih faqih daripada Imam Malik, dan muhaddis dan imam. Maka inilah dari keutamaan-keutamaan mereka orang-orang yang menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita sangat senang mempelajari hadis-hadis yang kita lewati di pelajaran fikih akidah dengan membaca sanad-sanad dan mengetahui rijal yang ada untuk tujuan ini, memperbaiki akhlak kita. Siapa kita dengan mereka? Dengan kita banyak mengenal orang-orang di dalam sanad yang agung, siar mereka a'lamun nubala, tokoh dari orang-orang yang cerdik cendekia dan hatinya mulia dan akhlaknya mulia, maka kita memuji mereka. Kita menyebutkan keadaan mereka di dalam sanad, terutama memujinya karena semua rijalnya di Sahih Al-Bukhari thiqah. Maka kita puji, kita sebutkan, kita bacakan kedudukan mereka. Maka insya Allah, Allah akan menjadikan kita seperti mereka. Paling tidak kita ingin menjadi seperti mereka, ghibthah. Maka oleh sebab itu, membaca biodata dan biografi dari orang-orang terdahulu dari salaf, yang mana mereka akhlaknya mulia, ilmunya tinggi, dan feel to Allah, takut kepada Allah, membuat kita pun insya Allah seperti mereka. Maka pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka jika kita mengenal mereka, kita akan sayang kepada mereka, dan semoga Allah menjadikan kita seperti mereka. Itu harapan, dan itulah kenapa banyak antum lihat para muhaddisin era now saja, seperti Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan para ulama yang lain, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mengajarkan ilmu hadis juga, dan Syekh Rabi Al-Madkhali dari ulama ahli hadis di zaman ini juga. Maka kenapa nama-nama mereka harum? Karena mereka meninggikan para ulama as-salaf yang sebelum mereka. Disebutkan kedudukannya di kitab-kitabnya di saat mentahqiq, fulan siqah, dipuji. Fulan imam muhaddis. Seperti sekarang Laits ibnu Sa'ad. Apa hubungannya kita dengan Laits ibnu Sa'ad? Kakek juga bukan, tetangga bukan. Tapi apa hubungannya kita memuji dia lebih afqah daripada Imam Malik dan dermawan? Karena amanah ilmiah. Karena kita membaca sanad di sini. Dan diharapkan dengan kita mengenali beliau dan memuji beliau, Allah akan mengangkat derajat kita. Maka lihat para muhaddisin yang kami sebutkan tadi di era now saja, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat Syekh Muqbil, Allah angkat derajat Al-Albani, dan Allah angkat derajat para muhaddisin yang lain. Namanya harum karena dia mengharumkan nama-nama orang salaf yang sebelum mereka. Maka kita pun berharap demikian. Kita menjadi lebih baik akhlaknya di saat melihat Laits ibnu Sa'ad yang dermawan,
kaya tetapi tidak sombong, kaya raya tetapi uangnya setiap tahun tidak pernah lebih dari 50 juta. Kemana uangnya? Adapun kalau orang-orang kaya, terutama orang-orang kufar ataupun kaum muslimin yang mubtala dengan dunia,